Kalau lokal bisnis itu juga perlu persiapan, perlu goals-nya yang goals-nya juga harus sesuai, kemudian kontennya juga harus sesuai. Oke ya, sudah jelas kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman sekalian yang sudah join Facebook Ads for Local Business. Terima kasih juga buat Mas Viko udah todong saya untuk sharing. Ya, thank you juga buat teman-teman TDA yang sudah memfasilitasi workshop ini supaya bisa berjalan. Nah, saya langsung mulai aja karena memang waktunya terbatas. Nanti kita bakal bahas selama kurang lebih beberapa jam ke depan, langsung to the point, membahas tentang Facebook Ads for Local Business, dari study kasusnya seperti apa, cara-cara yang bisa diterapkan di kondisi saat ini, dan juga nanti kita bakal demo iklan bareng-bareng ya. Jadi diharapkan buat teman-teman sekalian yang sudah pernah beriklan bisa nanti di-share juga dashboardnya, bisa teman-teman lihat juga. Kita bakal evaluasi bareng. Yang belum pernah beriklan bisa diikuti aja tutorialnya. Jadi kita bakal step by step dari bagaimana menentukan posting fotonya yang mana misalnya, sampai kita siapin targetingnya dan akhirnya kita jalankan iklannya gitu. Kurang lebihnya seperti itu selama beberapa jam ke depan kita bahasnya. Dan ngomong-ngomong tentang lokal bisnis, saya sudah jalanin iklan lokal bisnis sejak tahun 2014, berarti dari bisnis saya pribadi, terus bisnis teman-teman yang saya bantu UMKM, dan beberapa juga sampai keliling Indonesia untuk seminar, bantu dari tim Facebook Indonesia. Dan dari situ ketemulah teman-teman lokal bisnis yang memang 100% tergantung trafficnya pada kehadiran warga sekitar untuk membeli produknya. Atau ya biasa kita sebutnya ya lokal bisnis masih dalam kategori small atau kecil lah. Jadi ruang lingkupnya cuma 3 km, mengharapkan orang datang ke tokonya dan lain sebagainya. Dan di kondisi sekarang ini ya cukup memprihatinkan, karena kan memang efek dari COVID ini bisa langsung berdampak ke bisnis-bisnis yang mendatangkan orang secara langsung ke tokonya. Dan saya punya beberapa kasus, nggak cuma dari lokal bisnis yang ada di daerah Jakarta, yang kota besar gitu, tapi ada beberapa lagi yang dari kota-kota secondary city. Dan contohnya ini ada dari Mas Eko. Dia adalah sebutannya ya, peserta seminar waktu beberapa tahun yang lalu. Jadi bisnisnya ini produknya adalah jualan pizza, ya, makanannya pizza. Ya, lokal bisnis, daerahnya pun bukan di daerah Jakarta, Bandung yang notabene rame gitu kan, tapi daerahnya daerah Mataram. Dan efeknya seperti ini hasil latihannya. Jadi hasil dari sharing yang bakal kita bahas nih ya hari ini, apa aja nanti tentang bagaimana kita menentukan lokasi yang pas, usianya seperti apa, interestnya kayak gimana, lalu offernya seperti apa. Ini efeknya dengan budget sekitar 150.000, hasilnya warung lebih cepat tutup. Jadi yang tadinya bahkan disimpan atau stok gitu, jadi lebih cepat tutup. Biasa jam 9 malam, sekarang jam 7 karena habis stok. Bukannya emang tutup karena nggak ada yang beli, tapi karena habis stok gitu. Dan ini jualannya pizza ya, jadi lumayan harganya gitu. Dari yang 35.000 personal pan pizza sampai ada yang ratusan ribu juga gitu. Dan ini targetnya hanya lokal aja atau sekitar 3 km di daerah lokasinya beliau, di daerah Mataram. Terus dulu belum ada atau belum rame ya tentang Gojek ataupun GrabFood. Jadi masih delivery sendiri aja, jadi pesan lewat WhatsApp. Jadi dia bikin kayak semacam website singkat untuk balik lagi ke WA juga sih sebenarnya. Terus ya order delivery, jadi diantarkan langsung. Jadi diantarkan, fokusnya adalah delivery atau
take away. Jadi kita fokusnya adalah mengantarkan barangnya dan cocok untuk di kondisi sekarang karena kondisi sekarang kan meskipun ada ya yang sudah dine in atau makan di tempat, tapi kan nggak melulu bisa ataupun terbatas karena tempatnya harus ada social distancing. Itu kalau tentang makanan. Juga dengan produk-produk lain yang mengandalkan tentang lokal bisnis. Contohnya produk fashion yang tadinya orang datang untuk lihat-lihat pakaian distro gitu kan. Atau lagi kayak misalnya rental bukan rental servis HP misalnya elektronik yang sangat mengharapkan orang-orang datang ke toko supaya bisa terjadinya proses jual beli dan lain sebagainya yang berdampak. Konsepnya sama dan contohnya kali ini yang saya ingin highlight tentang makanan gitu. Nah, sebelum mulai saya pengen memperkenalkan dulu saya Iqbal Maulana dan aktivitas sehari-hari itu jadi CEO di Artisa Digital Agency, sebuah digital agency yang telah bekerja sama dengan tim Facebook ini untuk membantu teman-teman UMKM dan juga brand-brand agar bisa mendapatkan rezeki dan berkah di Facebook. Ya, tagline-nya kayak gitulah kurang lebih. Jadi sudah ada, berarti kenal Mas Viko dulu waktu sebelum bikin agency ini. Jadi berarti benar 2014-an dulu 2014-an saya udah mulai, dulu masih perorangan, coba saya juga ada beberapa bisnis dulunya dan akhirnya fokusnya di digital agency ini. Dan dari 2018 dan 2019 kurang lebih saya dan tim tentunya lebih manage budget plan lebih dari $1 juta atau sekitar 15 miliaran rupiah dalam periode 1 atau 2 tahun. Jadi rata-rata segitulah per tahunnya. Dan si advertisanya sendiri atau agensinya sudah ada sejak tahun 2014, sudah pernah jadi top tier alias peringkat teratas lah di Agency League di Indonesia, sudah dapat sertifikasi dan lain sebagainya. Intinya kayak gitulah tentang si advertisanya. Dan selain dari Facebook, kebetulan di bulan ini juga kita baru saja jadi partnership sama TikTok. Tadi kan Mas Viko bahas tentang TikTok juga kan, di singgung dikit tentang TikTok. Jadi tahun ini pun kebetulan kita sudah jadi agency partner buat TikTok juga. Bakalan naik TikTok kayaknya. Apa ya sebutannya, naik. Tapi enggak, itu yang kita bahas, bukan TikTok yang kita bahas. Kita yang bahasnya fokus Facebook Ads aja. Dan ya manage lebih dari $1 juta dengan rata-rata return of ad spend alias balik modalnya 2-5 kali lipat. Lebih sih ada yang lebih juga, tapi beberapa aja. Terus sudah menjangkau orang-orang di Indonesia 111 juta dari total 200-an juta orang yang aktif di Indonesia. Gitu, udah lebih dari 50% yang kita jangkau. Gitu. Ini klien-klien yang udah kita bantu, ada dari brand-brand lah, ada Dufan misalnya, atau Gadaian, Hits Up, Rumah Zakat, dan lain sebagainya. Gitu. Dan ini sebelum saya bisa sampai ke titik ngerjain brand-brand kayak gini, saya juga ngerjainnya UMKM, brand-brand yang memang bahkan bisa dibilang bukan brand, kayak nama tokonya tuh toko Ibu Susi gitu. Lokasinya cuman bukan restoran juga, apa ya sebetulnya, rumah aja, rumah kontrakan bahkan, terus jualan di depannya gitu doang. Itu dulu sama pernah bantuin itu jualannya. Apa? Sama anak Ibu Susi dia kedalam enggak? Enggak. Rata-rata cowok, jadi nggak kenalan dong. Jadi ini mana ya, ada, nah itu Karapau tuh, yang karakter bakpao dari Q-Review itu juga pernah. Itu juga ibu-ibu. Jadi ada itu restoran ada di daerah Bogor. Terus tadinya restorannya saya lupa nama restorannya apa. Tapi ternyata setelah melakukan split testing atau dites lah produk-produk yang ada di restoran tersebut, awalnya sambal tuh yang dia highlight sama ayamnya. Tapi ternyata setelah kita lakukan split testing, ternyata bakpaunya yang menjadi apa ya sebutannya ya, makanan yang paling sering dipesan mungkin kayak gitu. Jadi yang paling tinggi secara margin sama repeat ordernya ternyata si bakpao ini. Jadi akhirnya difokusin untuk bikin brand baru tentang si bakpao karakter ini, jadi namanya Karapau. Dan itu pun nanti kita bakal bahas tentang proses testingnya dari menu-menu yang teman-teman sudah punya atau produk atau jasa. Nanti dilakukan testing di lokal bisnis, nanti kelihatan yang mana yang paling mendapatkan hasil yang
signifikan atau yang lebih efektif. Itu contohnya dari yang tadinya brand yang di pinggir jalan aja bikin frozen food aja sampai akhirnya punya brand sendiri dan punya reseller di seluruh Indonesia dari yang awalnya lokal bisnis, yang Karapau. Terus ya ada lagi yang kayak misalnya ini skin treatment si Kalista, ini toko klinik kecantikan yang tadinya lokasinya ada di daerah Bekasi aja, akhirnya dari lokal bisnis dikenalkan dengan orang-orang di sekitar sana. Kalau Bekasi agak mungkin kalau klinik kecantikan lokal bisnisnya lebih jauh ya durasinya karena jaraknya. Karena memang orang ada keinginan bisa datang lebih jauh kalau misalnya klinik kecantikan. Tapi kalau misalnya makanan itu tetap dibatasi. Nanti berapa kilometernya nanti kita bakal bahas di bagian targeting gitu. Ya, gitu aja. Nah, ini juga ini highlight ketika saya menjadi panelis di Top 5 Agency Partner on Facebook Summit 2019 bareng teman-teman agensi yang lainnya. Ini acara besar Facebook Indonesia dan kebetulan saya di sini juga ngebahas tentang SMB sama lokal bisnis juga. Itu yang saya highlight di acara ini. Ini certified, ininya kayak gitu. Biar nggak terlalu lama bahasanya, langsung aja kita bahas tentang kasus yang terjadi sekarang. Entah mesti senang atau enggak. Cuman Indonesia sudah mencapai 100.000 kasus di tentang COVID-19 ini. Dan entah kenapa juga kayaknya makin kesini orang makin kurang peduli tentang COVID-19. Padahal kasusnya makin tinggi gitu. Memang sih beberapa hal bisa diambil positifnya. Contohnya yang tadinya PSBB yang lokal di sini benar-benar mati total, sekarang udah diperbolehkan untuk buka lagi. Itu berarti kan ada positif, tapi negatifnya juga. Sebenarnya kasus COVID-19 di Indonesia tetap tinggi, tetap grafiknya masih pelan-pelan naik dan berita tentang ini masih kurang berimbang gitu. Dan ini di tanggal 27 kasusnya udah 100.000 kasus dan ini dikasih satir sedikit dari asumsi dengan ada kayak COVID play button gitu, udah 100.000 lebih. Dan mudah-mudahan jangan nambah-nambah lagi. Maksud saya tunjukin ini bahwa kita ini masih lama untuk COVID-19 ya. Jadi jangan mikir setelah PSBB selesai langsung otomatis membaik, enggak kayak gitu, tapi ini bisa sampai di akhir tahun nanti. Jadi kan kita ambil yang worst case-nya aja, jadi yang paling buruknya seperti apa, kondisi kayak gini masih bakalan terjadi, minat orang melakukan pembelian ke toko juga semakin rendah, dan untuk menanggulangi hal tersebut, kita harus buru-buru untuk adaptasi untuk online. Dan selama COVID-19 kemarin, saya juga ada bantu teman-teman UMKM yang awalnya belum pernah sama sekali shifting dari yang tadinya offline ke online, itu harus dipaksa benar-benar pindah. Ada yang omsetnya 80% turun, ada yang omsetnya hanya 60% turun, ada yang benar-benar fatal alias cuman dapat sekitar 1 atau 2% aja omsetnya karena dia memang tidak pernah digital sama sekali dan mengandalkan traffic dari mall sama toko-toko yang di pinggir jalan gitu. Jadi pindah ke online, kalau dulu mungkin saya bilang ya ini alternatif dulu beberapa tahun yang lalu untuk lokal bisnis. Tapi kalau misalnya ditanya lagi sekarang apakah lokal bisnis harus go online, bukan lagi alternatif tapi udah jadi suatu keharusan. Dan untuk hal itu di Indonesia sendiri tentang COVID-19, ini data dari Facebook Indonesia di bulan April 2020 tentunya. Kita bisa lihat di sini grafiknya ada tentang finansial yang paling tinggi juga. Jadi lagi orang makin memikirkan tentang supaya melek finansialnya karena kan kayak isu-isunya udah mulai tinggi nih, resesi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi orang-orang kayak mikir untuk mengeluarkan uang yang dari dompetnya sekarang makin mempertimbangkan. Untungnya kita di Indonesia. Maksudnya kenapa kita untung di Indonesia? Tingkat konsumerisme di Indonesia tetap tinggi kok.
sepeda aja tetap masih laku kan. Bahkan sampai antri-antri dan lain sebagainya, tetap sih tetap tinggi, tapi nggak setinggi yang dulu. Untungnya masih itu di Indonesia. Dan di nomor 2-nya ini banyak orang tetap takut terhadap jatuh sakit gitu. Jadi untuk produk-produk yang memang tadinya tidak mementingkan tentang kebersihan, nanti di iklan Facebooknya ada sesuatu yang di-highlight tentang kebersihan. Dan ya tentu untuk menghindari penyakit dan lain sebagainya gitu. Ini 48% se-Asia anak mudanya udah concern terhadap COVID-19, dan di Indonesia 80% ya merasa dia apa ya sebutannya, merasa ragu untuk keluar rumah karena takut terhadap COVID-19. Jadi untuk kita bisa go online dan delivery langsung ke rumah warga sekitar sana itu makin tinggi nantinya. Dan cerita sedikit tentang saya pribadi yang tadinya aktif untuk memesan. Saya termasuk orang yang aktif berpergian. Jadi menggunakan Gojek ataupun Gokar, pergi lewat meeting, makan di tempat mana, mall dan lain sebagainya. Tapi setelah di COVID itu saya benar-benar shifting drastis. Jadi tidak melakukan pembelian datang-datang enggak, tapi benar-benar di rumah aja, jadi nggak kemana-mana. Untuk makanan pun awalnya saya beli produk-produk yang memang bisa saya masak sendiri, jadi belajar masak gitu kan pas lagi PSBB kemarin. Terus di kondisi sekarang saya sudah mulai ya, jadi setelah PSBB saya sudah mulai pesan makanan-makanan melalui ojek online, tapi tidak semua makanan juga. Saya cek juga makanan yang kira-kira ini dihandle dengan bersih atau enggak, ada edukasi bersihnya atau enggak. Yang tadinya saya sering mampir ke kafe nongkrong, yang tadinya beli 1 cup kopi, sekarang yang literan. Jadi ada perubahan behavior di sisi penjual dan juga dari sisi customer kayak gitu, dan kita harus menyesuaikan. Nah ini data-datanya lagi, 48% buy more personal hygiene product. Ini increase online shopping activity across all market. Intinya dari data-data ini penjualan online sebenarnya makin tinggi. Sebenarnya ya, penjualan online makin tinggi. Yang efek lokal bisnis nggak punya akses online itu sangat fatal akibatnya. Karena ya itu tadi saya bilang, saya nggak bisa sebut namanya siapa si orang ini, tapi orang ini curhat dia ada beberapa cabang sebenarnya di toko-toko, dan jadi dia ada beberapa, bisa ada toko, ada resto juga, dan sangat terdampak karena lokasinya lokasi padat penduduk tadinya, terus di area zona merah, jadi banyak yang kena di sana, dan itu benar-benar drop, nggak ada yang datang. Terus dia juga tidak ada persiapan online sama sekali, jadi website pun tidak ada, Facebook pun tidak ada, IG pun nggak ada sama sekali. Google My Business ada, jadi dia udah pasang Google Maps saja, tapi itu nggak ngebantu juga gitu. Kurang membantu lah, karena orang cari tapi kan nggak nyediain fitur delivery-nya. Akhirnya padahal orang ini udah saya kenal udah cukup lama, udah pernah ikut acara juga, tapi dia tidak seriusin karena dia kayak nyangka nggak apa-apa lah, nggak usah online, nggak usah pakai Facebook Ads, nggak usah bikin Facebook atau IG, penjualan lewat offline juga masih banyak waktu itu. Tapi di kondisi sekarang kan baru berasa. Jadi yang kalau misalnya sampai detik ini ngerasa jangan iklan dulu karena mungkin buang-buang uang apa segala macamnya, ya mungkin sekarang masih belum berasa atau masih belum benar-benar kelihatan efeknya. Tapi ya nantinya juga makin lebih parah lagi gitu kalau misalnya kita belum online. Tadi Mas Viko juga bilang untuk iklan Facebook ini bukan dijalankan terus-menerus nantinya. Awareness-nya itu kita jalankan di awal aja saat launching ya. Jadi launching kita jalankan. Habis itu kalau misalnya ada produk ada promo-promo tertentu baru iklan lagi. Jadi bukan terus-menerus diiklankan gitu. Itu nanti kita bahas juga tentang durasi. Iklannya harus berapa lama sih? Iklannya kan tadi Mas Viko bilang tentang apakah seminggu, 2 minggu, atau seperti apa nanti polanya, nanti saya bakal bahas dari study case yang udah pernah dijalankan. Sebelum mulai ke Facebook Ads-nya, saya bahas marketing dulu secara keseluruhan, karena Facebook Ads sekali lagi hanya media periklanan saja.